Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grisela Almira Ardiana dari kelas 10G akan mempresentasikan hasil proyek validitas sumber data. Tema yang saya ambil adalah pengangguran. Untuk judul sumber datanya adalah tingkat pengangguran terbuka menurut Provinsi Persen 2025. Sumber data ini dari BPS. Kemudian saya akan memeriksa akurasi dari sumber data tersebut. Satu, data dipublikasikan oleh BPS, lembaga yang resmi dan profesional dari pemerintah yang menyajikan berbagai data dengan metode yang benar. Yang kedua, data bersumber langsung dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sarkenas yang dilaksanakan oleh BPS. Kemudian yang ketiga adalah data ini memiliki tingkat kepercayaan tinggi karena dipublikasikan oleh BPS. Yang kedua adalah relevansi. Nah, BPS ini sebagai lembaga resmi yang berwenang menyajikan data berdasarkan metode tertentu, sehingga BPS itu juga sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk penyelenggaraan mengolah dan mempublikasikan data dengan data statistik. Nah, kemudian untuk tingkat relevansinya cukup tinggi karena data yang disajikan oleh BPS, karena data ini disajikan oleh BPS yang punya wewenang dan sangat kompeten dalam menyajikan data termasuk tingkat pengangguran di Indonesia. Kemudian keandalan dan aktualitas. Nah, apa itu keandalan? Keandalan adalah tingkat bagaimana sumber data itu bisa dipercaya, dapat diandalkan. Nah, jadi yang pertama itu Badan Penerbit Sumber Data adalah BPS. Kemudian data TPT diperoleh dari Sarkenas atau survei langsung. Kemudian jika terjadi kesalahan, BPS akan melakukan penyuntingan, pengecekan kode, validasi, dan dapat melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Jadi tingkat kendalanya lumayan tinggi. Kemudian aktualitas. Nah, aktualitas itu seberapa aktual atau terbaru data ini. Nah, data ini jadi itu diperbarui pada 7 November. Kemudian data terakhir diperbarui pada 7 November ini, 2026 ini, tidak diberi keterangan untuk jangka waktu pembaharuan. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa sumber data yang dianalisis adalah valid, karena kalau mencakup 4 kriteria dasar valid ke sumber data dengan memiliki akurasi yang baik, tingkat relevansi yang tinggi, dapat diandalkan dan aktual, karena dipublikasikan oleh lembaga yang berwenang, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan metode pengambilan data yang tepat, disertai pembaruan yang konsisten. Kemudian saya akan mengamati suatu fenomena yang masih terkait dengan tema pengangguran, yaitu jumlah pengangguran terbuka di Indonesia terus menurun dalam sebanyak 1,24 juta orang pada tahun 2021 sampai 2023. Begitupun dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT turun sekitar 1,17% pada periode yang sama. Saya akan memeriksa dari 3 berita online. Yang pertama ini dengan judul bulan terbuka pada Februari 2024 membaik dibandingkan saat pandemi COVID. Jadi di artikel ini saya menemukan bahwa tren perbaikan TPT turun dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,8% pada 2022 dan turun menjadi 5,54% pada 2023. Jadi sesuai dengan fenomena yang saya amati barusan. Jadi kemudian yang berita online yang kedua adalah infografik tingkat pengangguran terbuka Indonesia turun 10 tahun 10 tahun terakhir. Jadi saya mengambil datanya dari pusat data kontan dari infografik. Di link ini tersajikan infografis yang menunjukkan tren penurunan TPT dari 7,07 ke 6,49 pada 2021, 5,86 untuk penurunan berkelanjutan hingga 2023. Kemudian untuk berita yang ketiga, saya mengambil berita dari BPS juga. Agustus 2022 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,8% dan rata-rata upah buruh sebesar 3,07 juta rupiah per bulan. Jadi di berita ini saya menemukan bahwa siaran pers resmi BPS sebagai sumber data primer menunjukkan TPT turun dari 6,49% pada Agustus 2021 menjadi 5,86% Agustus 2022 dan terus menurun hingga 5,32% pada Agustus 2023. Kemudian untuk jurnal yang saya ambil,
Jadi judulnya itu analisis tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2018 sampai 2023. Untuk linknya sudah terjadi di sini. Jadi di jurnal ini menunjukkan bahwa TPT Indonesia memang mengalami penurunan yang signifikan. Nah, puncaknya TPT itu paling tinggi 2020 yang 2020 kemudian turun. Jadi 7%-an ke 6%-an hingga 2023 5,86%. Kemudian untuk jurnal kedua, pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah 2025. Saya mengambil dari repositori Undina. Jadi jurnal ini tuh membuktikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan TPP di Jawa Tengah. Ketika ekonomi tumbuh, pengangguran cenderung turun. Temuan ini relevan dengan fenomena nasional di mana pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi jadi salah satu pendorong utama penurunan TPP secara nasional. Kemudian ini adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang saya ambil di proyek ini. Sesuai dengan apa style 7. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.